Malam saya dikasih dari kuntu semeter panjang. Ada saya simpan, tanya sama Ustazah Fatimah. Sebentar lagi saya masukkan ke lemari. Mau saya gembok, kuncinya saya buang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuasa Allah. Kalau ada bunyi kalimat begini, ini namanya sumpah, qasam. Demi diriku berada dalam kuasa Allah. La khalufu famis shaim, mulut orang yang puasa, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah. Orang kan kalau puasa tak masuk air, tak masuk makan, tak masuk minum, kan bau mulut. Kecarian pula tuh, bau siapa nih? Tak tahu di mulut dia. Dicarinya pula, bau siapa? Mulut kau lah bau. Tapi bukan berarti karena hadis mengatakan mulut orang puasa bau wangi di sisi Allah, bukan berarti tak gosok gigi. Makanya sebelum sirine imsak tetap gosok gigi. Ini hanya makan sambal belacan, ikan masin, kangkung, kerupuk jariang. Ditanya, wah enggak gosok gigi? Semakin bau, semakin harum di sisi Allah. Itu ajaran sesat. Nabi sebelum sholat gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholah, sebelum sholat gosok gigi. Kalau begitu gosok gigi sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah. Luruskan shop. Siwak. Siwak, saya ada siwak. Coba tulis di YouTube bahaya gosok gigi pakai alat sikat gigi kita ini, apa namanya? Atom. Jadi ada butiran-butiran atom itu kan dari atom. Masuk ke mulut merusak gusi, merusak semua. Tapi kalau kita pakai siwak, maka dia bersih, menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Kenapa nenek-nenek atuk kita dulu tidak kena ulat gigi? Sudah tua giginya utuh. Karena pakai makan daun sirih, kapur, gambir, pinang, sehingga warnanya merah. Jangankan ulat gigi, kita pun takut. Kenapa dulu mereka tidak kena? Karena dia makan sirih, tembakau, masuk, nauzubillah, masuklah semut ke dalam telinga. Cuman cara mengeluarkan, nauzubillah. Ambil tembakau, kasih air, teteskan ke dalam, keluar. Semut takut, kuman takut. Tapi laki ibu tak takut sama tembakau. Berasap dia. Semut pun heran. Aku sama laki ibu tuh angkat tangan aku itu semut. Kami aja pingsan kami dalam. Emang Ustaz tak pernah merokok? Saya dulu merokok. Sampai di Mesir rokok mahal, tak cukup beasiswa, berhenti. La khalufu famis shaim, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak. Bau minyak kijang. Ada di badan kijang itu menggumpal sebesar ini. Bahan untuk minyak wangi. Kalau dioleskan di sini, dicium di sini, dia cium wanginya. Satu botolnya paling murah harganya 10 juta.
Saya dikasih orang, saya simpan di lemari, saya kunci lemari. Karena kalau saya pakai diminta orang, minta sikit Pak Ustaz. Ada saya dikasih orang minyak gaharu, 1 botol $1.000. $100 sekarang 1.600.000. $1.000 16 juta. Itu kalau kita pakai, diminta sama kawan, meleleh air mata kita. Habis lapar banget. Ya kan. Ada lagi parfum namanya ambar. Ambar itu dari muntahan ikan paus. Jadi dari binatang ada yang wangi-wangi. Dari kijang ada yang wangi. Dari pokok kayu gaharu ada yang wangi. Dari muntahan ikan paus ada yang wangi. Manusia ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada tak yang wangi? Tak ada. Cobalah tak mandi seminggu. Masuk ke kolam renang, hitam kolam renang. Masuk ke kolam ikan, mengapung semua ikan arwana. Semalam saya pergi ke Kuntu. Setinggi ini kayu gaharu di ruang tamu Bapak. Padahal kayu gaharu 1 onnya saja $100. Ini setinggi itu di rumah. Saya tengok, dari mana kayu gaharu ini Pak Ustaz? Dari dalam hutan. Pergi kita ke dalam hutan Riau sana, ditebang dia. Di dalamnya itulah ada intisari pati warna hitam, dicincang, dipotong, buang kulitnya. Itulah kayu gaharu yang paling mahal kualitas. Saya ada dikasih orang segini panjangnya, ada di rumah tinggi. Ibu kalau mau nengok, saya gembok ke lemarinya. Gila naik ke atas rumah tinggi, ada segini panjangnya. Tanya santi-santi. Semalam saya dikasih dari Kuntu semeter panjang. Ada saya simpan. Tanya sama Ustazah Fatimah. Sebentar lagi saya masukkan ke lemari. Mau saya gembok, kuncinya saya buang. Lebih harum dari semerbak kasturi. Lis-shaimi farhatani, orang puasa itu bahagianya 2. Yafrahukuma, 2 bahagia orang puasa. Yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi, waktu berbuka, senangnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diminum teh manis, rupanya bini lupa mengasih gula. Dimakan sayur, garamnya pula berlebih. Diminum cendol, santan basi. Makanya hati-hati. Yang kedua, apalagi buat dia senang? Wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa nanti dengan Allah, di situ dia lebih bahagia lagi. Fariha bi shaumihi, senang. Kenapa dia senang waktu jumpa sama Allah? Karena Allah membalas dia dengan balasan yang kejutan, surprise. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Macam manalah nikmat surga itu Pak Ustaz? Belum pernah ditengok mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Ustaz, ya. Nanti kalau saya masuk surga, jumpa lagi saya masa laki saya Pak Ustaz. Jumpa saya. Lama ibu itu teman. Sedang di dunia aja aku udah tak tahan Pak Ustaz. Suami ibu yang nakal, yang jahat, yang cakapnya kasar, nanti dia menjadi orang baik di surga insyaallah. Sudah dicuci di neraka jahanam. Kalau dia peminum khamar, pezina, makan riba, taubat nasuha dia, diterima Allah taubatnya, mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Hari Jumat lakiku itu mati Pak Ustaz. Alhamdulillah, tanda husnul khatimah. Kok bisa dia mati hari Jumat Bu? Dia memang udah lama sakit di ruang ICU. Pas hari Jumat tuh ku cabutkan. Itulah Pak Ustaz. Ku sabutkan selangnya. Kenapa ibu nangis? Sedih ibu sama bapak tuh, tapi dia jahat dulu waktu hidup. Bukan Pak Ustaz, aku menangis sikit kali warisannya.
Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Ada pernah saya tanya bapak-bapak, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam orang. Kenapa bapak masih berpikir? Sedang di dunia aja macam neraka kurasa Pak Ustaz gitu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan masuk surga dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita sayang, maka kita akan masuk surga. Mak kita, ayah kita, atuk kita, moyang kita, nenek mama, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Bersama kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama di rimbo panjang, bertetangga di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi saya tengok di Sahih Muslim nggak sama walafaznya Pak Ustaz. Walafzu lil Bukhari. Lafaz yang ini, teks yang ini diambil dari Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim ada, tapi lafaznya tak macam ini.